Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video literasi teknologi. Perkenalkan, nama saya Munirul Islam Sidik. Saya seorang mahasiswa akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan literasi teknologi di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari literasi teknologi. Apa sih literasi teknologi itu? Literasi teknologi merupakan kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengetahui cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi untuk mengakses, menggunakan, mengatur, mengintegrasikan, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Tujuan literasi teknologi. Tujuan literasi teknologi di masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Perkembangan teknologi di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa sih perkembangannya? Perkembangan pesat dalam dunia teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah munculnya ekonomi kreatif dan usaha-usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan perkembangan yang pesat dalam dunia pendidikan. Selain itu, pandemi membuat teknologi memiliki banyak kemajuan dalam teknologi, terutama pada e-commerce. Semakin populer kalangan UKM, dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung pada dunia digital agar bisnis mereka dapat berjalan secara lancar walau di masa pandemi. Juga, penggunaan pada aplikasi Zoom, Google Meet digunakan di kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan dalam dunia kerja, agar pekerjaan dan pembelajaran mereka dapat terlaksana secara lancar walau di tengah pandemi COVID-19. Peran literasi teknologi dalam dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Semua sekolah dan perguruan tinggi hampir di semua negara yang terdampak COVID-19 memberlakukan kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peran yang sangat penting yang dapat membantu proses pendidikan jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi media transfer informasi dan interaksi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Lebih lanjut, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengajar untuk tetap melakukan controlling pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jadi, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal dan berpengaruh dalam berbagai bidang aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan tanpa memanfaatkan teknologi informasi akan menjadi lemah, terutama dalam bidang mutunya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana kita sering lihat, peran generasi muda tidak sulit baginya untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Bahkan, dengan teknologi, membuat mereka lebih matang dan mandiri dalam pemanfaatan teknologi tersebut untuk membantu proses belajarnya. Adapun aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran daring, yaitu yang pertama ada Zoom Meeting, yang kedua ada WhatsApp Group, dan yang ketiga ada Google Meet. Namun, yang sering saya gunakan yaitu WhatsApp Group, Google Meet, dan e-learning classroom. Pengguna teknologi di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya sih masih banyak yang menggunakan teknologi di tengah pandemi. Hampir semua kalangan menggunakannya. Tetapi, yang lebih sering menggunakannya yaitu di kalangan karyawan kantor, mahasiswa atau pelajar, dan pelaku e-commerce UMKM. Jadi, karyawan kantor digunakan untuk keberlangsungan operasional perusahaan, mahasiswa digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh, sedangkan pelaku UMKM digunakannya untuk menjual produknya agar penjualan tidak menurun.
Penggunaan teknologi di tengah pandemi COVID-19 terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menyampaikan dampak positif penggunaan teknologi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi COVID-19 membuat pola kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal kebutuhan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, absen kantor, kuliah, dan lain-lain dilakukan secara online atau daring. Jadi, dapat menjadi solusi dalam memutus tali rantai penularan virus corona. Dan yang ketiga, banyak yang melek penggunaan teknologi, jadi tidak gaptek. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan penjualan pada pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi e-commerce. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan teknologi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, terjadi kasus penipuan di media sosial. Yang kedua, banyak berita hoax di internet dan media sosial. Yang ketiga, banyak kejahatan membajak akun atau website oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tips bagaimana cara agar tidak termakan berita hoax. Yang pertama, cermati alamat situs. Yang kedua, cari berita hanya pada situs yang dipercaya. Yang ketiga, periksa fakta. Dan yang keempat, jangan mudah percaya. Jadi, cari dan cermati alamat situs yang tersebar di internet dan pilih alamat situs yang relevan atau terpercaya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.